Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik, makin benar, makin sehat, makin kuat dan makin bahagia. Mari kita belajar tentang agar kita bisa bahagia dengan diri sendiri. Tahukah kamu bahwa rasa bahagia jadi salah satu faktor pendukung untuk lebih menikmati hidup? Perasaan bahagia bisa membuat segala sesuatu dikerjakan jadi lebih mudah dan bermakna, seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga, hubungan, asrama, dan aktivitas lainnya. Jadi wajar saja jika banyak orang ingin melakukan cara menyenangkan diri sendiri. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari hal tersebut dan sulit menyenangkan diri sendiri. Bahkan mereka cenderung pura-pura bahagia, padahal hatinya merana. Kamu juga ingin benar-benar bahagia, bukan? Tidak perlu khawatir. Kamu bisa melakukan cara menyenangkan diri sendiri agar kamu benar-benar merasa bahagia tanpa menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Bagaimana caranya? Sebagai manusia, pada dasarnya memiliki berbagai macam emosi perasaan seperti marah, senang, sedih, dan kecewa. Dalam praktiknya, tidak semua orang bisa menghadapi dan menerima emosi tersebut. Hal tersebut membuat perasaan seseorang jadi tidak stabil, yang membuatnya terjebak dalam perasaan negatifnya sendiri. Akhirnya, orang tersebut menjadi merasa kurang bahagia dan tidak bisa mengekspresikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Proses penerimaan emosi itu bisa dipelajari. Karena hal tersebut adalah proses hidup dan berkaitan dengan kebiasaan. Jika kamu ingin merubah hidup menjadi lebih bahagia, sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Kebahagiaan sejati berawal dari diri sendiri. Seperti cara menyenangkan diri sendiri, berikut ilmu psikologi yang bisa dipelajari. Satu, memahami diri sendiri. Kehilangan diri sendiri bisa menimbulkan rasa cemas, bimbang, insecure, menyalahkan diri, dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Cara menemukan diri yang hilang, awali dengan menerima diri, langkah apa adanya. Langkahnya adalah lakukan dengan berdialog dengan diri sendiri. Coba pahami diri atas segala kelebihan kekurangan yang kamu miliki. Berbahagia dengan penerimaan diri sendiri akan lebih menyenangkan karena sesuai dengan keinginan hati kita. Terkadang keinginan hati adalah bentuk firasat yang jadi pilihan terbaik dibandingkan dengan keputusan dari hasil mendengarkan perkataan orang lain. Mendengarkan hati membuat tujuanmu lebih jelas dan terarah. Keyakinan pada diri sendiri juga membuat tindakanmu jadi lebih jelas, sehingga tidak ada beban atas tekanan untuk mengerjakannya. Dampaknya, kamu juga bisa lebih tenang dan berbahagia saat menjalankan hal tersebut. Dua, tidak menjadikan hidup sebagai beban. Dalam fase kehidupan, setiap individu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Dalam praktiknya, ada masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah, namun juga yang butuh waktu lama untuk menemukan solusi. Atas keberadaan masalah itu, kebahagiaan tidak ditentukan dari mudah dan tidaknya masalah tersebut. Namun bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah tersebut? Setiap orang diciptakan dengan karakter dan egonya masing-masing, dengan kontrol diri dan tidak menjadikan hidup sebagai beban, akan lebih membuat seseorang tetap menikmati kebahagiaan hidupnya. Jadilah seseorang dengan sifat rendah hati dan lapang dada. Hal ini karena ada dua hal tersebut yang bisa mempermudah kamu menghadapi masalah dan menjalani hidup. Diibaratkan hidup itu adalah serangkaian perjalanan panjang yang penuh tikungan, tanjakan, bahkan turunan liku. Tenang, santai, dan tetap riang membuat seseorang jadi jarang mengalami lelah saat mengarungi perjalanan karena tidak menjadikan proses hidup itu sebagai beban. Ketiga, mencintai pekerjaanmu. Kamu tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa bekerja, bukan? Bahkan sebagian orang bekerja jadi tugas pokok seseorang untuk menjalani hidup. Tidak hanya pekerjaan kantoran, bisnis, atau pekerjaan fisik seperti yang lainnya. Bahkan pekerjaan rumah tangga, pendidikan juga termasuk dalam sebuah pekerjaan seseorang di dalam menjalani hidup. Ketika mencintai pekerjaan, berarti kamu juga dalam proses cara menyenangkan diri sendiri. Karena aktivitas bekerja itu menyita waktumu lebih banyak. Kamu mungkin akan mengalami kejenuhan, keluhan, karena berbagai macam masalah seperti imbalan yang tidak pantas, lingkungan yang toksik, sampai sistem kerja yang tidak sesuai. Tapi perlu kamu tahu bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih mudah jika diri kita sendiri mencintai dengan tulus apa yang selama ini dikerjakan. Jika kamu sedang jenuh, coba pikirkan bahwa siapapun di luar sana pasti ada yang ingin berada di posisimu saat ini. Di luar sana banyak orang yang bermimpi untuk mendapatkan pekerjaanmu sepertimu sekarang.
Keempat, tidak pelit dengan diri sendiri. Menjadi orang yang bahagia ada baiknya kamu membedakan antara mana gaya hidup yang sederhana dan pelit. Tidak masalah untuk menghadiahkan dirimu sendiri dengan apa-apa yang sudah kamu hadapi, selesaikan selama ini. Apabila kamu telah melakukan pencapaian tertentu, contohnya berhasil menyelesaikan sepuntuk tugas, hindari bersifat pelit pada orang lain, termasuk pada diri sendiri. Tetap pikirkan kebahagiaan dan kesehatanmu. Bahagiakan juga diri sendiri sebelum bahagiakan orang lain. Tidak masalah membeli pakaian untuk terlihat lebih keren, pergi wisata ke tempat yang indah, membeli kendaraan untuk mobilisasi atau makanan sehat. Namun perlu diingat, adalah tidak dilakukan tersebut dengan secara berlebihan. 5. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan salah satunya adalah menikmati hobi yang kamu suka. Melakukan hobi akan membuatmu lupa dengan kepenatan masalah yang mungkin sedang kamu alami. Kamu juga akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari hobi tersebut. Itu artinya melakukan hobi adalah bentuk aktivitas yang membuat diri sendiri menjadi lebih rileks, menghilangkan beban. Contohnya, kamu adalah seorang karyawan dan memiliki hobi memancing. Coba lakukan hal tersebut sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan untuk dirimu sendiri. Yang terpenting tetap tidak lupa waktu atas tanggung jawab yang kamu punya. Keenam, berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman dalam hidupnya, termasuk masa lalu pahit yang bukan hal indah untuk dikenang. Ada tipe orang yang cenderung mengedepankan dalam hati dan berlarut dalam kesedihannya, mengendapkannya dalam hati dan berlarut dalam kesedihannya di masa lalu. Anggapannya, semua rasa sakit itu akan terhapus oleh waktu, jadi alasan mengendapnya. Tetapi apakah anggapan itu benar dan efektif? Sebenarnya dalam menghadapi masa lalu tidak perlu mengendapkannya terlalu berlarut dalam perasaan sakit, karena itu adalah bom waktu yang akan merusak setiap kehidupan kita. Yang berikut, berpikirlah positif, buang segala pikiran-pikiran negatifmu. Kemudian yang kedelapan, mensyukuri apa yang dimiliki. Setiap orang itu diberikan berkat oleh Tuhan juga secara luar biasa. Rasa syukur itu menjadi pendidikan yang Tuhan berikan juga di dalam firman Tuhan, dan juga berpikir positif, mempercayai janji Tuhan akan mengubahkan hidup kita, menolong kita untuk menjadi pribadi yang secara khusus akan makin baik dalam kehidupan. Dan janji Tuhan, masalah hidupmu bersama dengan Tuhan itu bisa kita hadapi dengan hikmat bijaksana, dengan kekuatan. Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa berikan yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Mari kita belajar, firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri adalah perintah Tuhan juga. Shalom, salam podcast M116.